Selamat datang kembali. Kali ini kita lanjut pembahasan mendalam kita ya. Kita masuk ke bagian 3 dari The Storyteller's Secret. Fokusnya ke para pencerita yang jago banget menyederhanakan hal-hal rumit. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau bongkar teknik mereka, biar Anda juga bisa gitu. Bikin ide kompleks jadi lebih gampang dipahami dan diingat. Iya, betul. Di zaman sekarang yang informasinya wah banjir banget ya, kemampuan menyederhanakan ini penting sekali. Bukan cuma nice to have. Kenapa? Ya karena ide yang simple itu lebih gampang diterima, lebih nempel di kepala, dan ujung-ujungnya, dampaknya lebih kuat. Mari kita bedah nih rahasianya apa aja. Oke, kita mulai dari bab 18. Ada Sir Richard Branson. Wah, motonya terkenal banget ya. Kalau nggak bisa dijelasin di balik amplop, itu omong kosong. Ngena banget. Disebutin juga dia belajar ini pas masih muda ya. Harus cari sponsor lewat telepon umum, koinnya terbatas lagi. Wah, kebayang tekanannya. Nah, itu dia intinya. Nemuin esensinya dulu. Kayak kata investor awal Google itu, jelasin idemu dalam 10 kata atau kurang. Simple kan? Saran Branson buat mulai dari headline, satu kalimat inti dulu, baru detail, itu maksa kita buat fokus ke yang paling penting buat pendengar Anda. Bener juga. Jadi fondasinya harus kuat dan simple dulu ya. Betul. Kalau dari awal udah ruwet, ya susah. Oke, intinya udah dapet nih. Terus gimana cara nyusunnya? Bab 19, kita ketemu Paus Fransiskus dan kekuatan aturan 3. Kenapa sih angka 3 ini spesial? Jadi gini, secara psikologis, otak kita itu emang lebih gampang, mencerna dan ngingat informasi kalau dikelompokin 3. Coba aja pikirin struktur cerita klasik, kan selalu ada awal, tengah, akhir. 3 bagian. Oh iya, benar juga. Ya, Paus Fransiskus ini sering banget pakai itu. Contohnya, dia ringkas iman jadi 3 kata. Perjalanan, membangun, mengakui. Simple, tapi dalam. Ini kayak ngasih kerangka gitu loh. Oke, kerangka 3 poin. Menarik. Jadi udah ada inti, Branson, terus dibingkai 3 poin, Fransiskus. Tapi cara nyampeinnya gimana? Bab 20 ada Giada De Laurentiis yang bikin resep Italia rumit jadi gampang. Apa cuma soal teknik masaknya? Tekniknya sih emang dibikin gampang diikuti ya. Tapi yang lebih ditekankan di sumber itu, cara Giada bercerita. Itu kuncinya. Semangatnya dia, senyumnya yang tulus katanya nular gitu kan. Terus gaya ngomongnya santai banget, kayak lagi ngobrol sama temen. Jadi nggak kaku gitu ya? Iya, nggak kaku sama sekali. Itu bikin materi yang mungkin kelihatan kompleks, jadi terasa lebih dekat, nggak bikin takut duluan. Dia juga bikin koneksi personal, plus videonya pendek-pendek, pas banget buat sekarang. Koneksi personal, oke. Sama visual juga penting kan? Kayak di bab 21, ada astronot Chris Hadfield. Gimana visual bantu dia jelasin pengalaman, wah luar biasa, kayak keluar angkasa gitu. Tepat. Hadfield ini pakai yang namanya picture superiority effect. Intinya, otak kita itu gimana ya, lebih gampang ingat gambar daripada tulisan doang. Jauh lebih gampang. Makanya dia banyak pakai foto-foto pribadi, bukan slide isinya teks semua. Gambar itu kayak ngasih nyawa ke ceritanya. Wah ya. Dia juga jago banget pakai analogi. Buat jelasin konsep yang asing, kayak rasa takut di nol gravitasi gitu, dia pakai perumpamaan yang kita kenal. Analogi ya, mirip sama Elon Musk dong di bab 22. Kan dia harus jelasin teknologi canggih banget, kayak Powerwall itu. Gimana caranya dia? Nah, ini dia. Musk pakai bahasa yang sederhana banget. Katanya sampai dites pakai, Flash Kincaid. Itu alat ukur keterbacaan, hasilnya setara pemahaman anak SD. Serius. Iya, tapi bukan berarti menggampangkan ya, tapi memaksimalkan kejelasan. Terus dia pakai struktur cerita klasik, ada penjahatnya dulu. Si baterai lama yang jelek itu. Nah, itu dia. Yang mahal, bau, nggak efisien. Terus baru muncul pahlawannya, Tesla Powerwall. Solusi canggih, jadi gampang dimengerti, dan ini penting, jadi diinginkan. Bikin pengen punya ya jadinya. Sip. Terakhir nih, bab 23. Ada Charles Michael Yim yang sukses di Shark Tank. Apa kuncinya dia? Dia nggak cuma ngomong. Kuncinya, tunjukin, jangan cuma ceritain. Dia demoin langsung produknya, si Breslmeter itu. Terus dibungkus cerita yang relatable gitu kan. Habis pesta, minum sampahnya sama jurinya, terus jadi ragu mau nyetir apa enggak. Pakai properti juga ya dia, sampahnya segala. Betul, melibatkan juri langsung. Jadi dia nunjukin solusi nyata buat masalah nyata.
kelihatan langsung di depan mata. Spesifik, ada demonya. Itu bangun kepercayaan cepat banget. Oke deh. Jadi buat Anda para pendengar, rangkumannya nih ya. Pertama, cari intinya kayak Branson. Terus, kasih struktur 3 poin ala Paus Fransiskus. Sampaikan dengan gaya personal dan menarik kayak Giada. Manfaatkan visual sama analogi kayak Hatfield. Pakai bahasa sederhana plus narasi hero-villain ala Musk. Dan yang penting banget, tunjukin langsung, jangan cuma ngomong, kayak Charles Gim. Bener banget, semua teknik ini tujuannya satu, biar pesan Anda itu lebih gampang dicerna, lebih nempel di ingatan, dan akhirnya bisa menggerakkan audiens Anda. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin, dari semua teknik penyederhanaan yang tadi kita bahas, mana sih yang paling sering bikin Anda klik waktu nerima informasi rumit? Dan gimana caranya Anda bisa pakai salah satu teknik itu? Mungkin waktu Anda mau bagiin ide penting Anda nanti. Coba direnungkan.